Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beneran udah mulai. Udah mulai. Kita cheers dulu. Kita cheers dulu. Oh, ada Kenny guys. Cheers dulu, yang minum cheers dulu. Kita ngamain roll. Setel keras. Cheers. Abijal. Sini aja. Oke. Kelihatan ya gue ya? Enggak ya? Gue mundurin dikit. Kalau kalian bisa lihat nanti banyak iklan anjing nih bakal naik ke sofa. Hitung ada berapa anjing ya guys, di komen di bawah. Karamel. Sama tebak breednya apa aja guys, oke? Lo pada tebak breednya apa juga. Kasih di komen bawah. Oke dan Jadi gini. Kita setel keras buat episode ini. Kita ada special guest star. ya terima kasih. Ya. Assalamualaikum Boleh perkenalan nama ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Let me introduce myself. Nama saya Tarik Shan dipanggilnya, tapi ya. Lo tawa-tawa mulu kenapa Jal? Ini biar menghibur kalian Anda. Hari ini kita akan ngomong soal banyak lah, tapi dengan tambahan wine yang buat kalian minum dan kita dengan suasana very comfortable in the house ya. Siap. Ya biar Selamat. biar santuy. Gue demen gelo. Oke, Wat. Kita hari ini ngomongin apa nih, Wat? Pertama-tama gue udah lama gak ketemu lu pada kan. Gimana kabar kalian nih? Sekarang lagi pada ngapain, sibuk ngapain nih? Udah kerja sekarang. Gimana kerjaan? Kerja di mana? Keluar kota sih setiap hari gua, Wat. Keluar kota iya. Iya, Gua kotanya kayak 20-30 menit dari sini kotanya. Kota Bellevue itu kota yang dibangun sama orang Microsoft sama Amazon ya. Oh ya? Gue Iya, baru masih tahu terus. itu di. Soalnya mereka pajaknya dari mereka semua. Company-nya gede banget di situ. Gue tahu Bellevue emang Iya. banyak orang Microsoft segala, tapi itu dibangun sama orang Microsoft. Maksudnya dengan pajaknya Microsoft sama kayak T-Mobile gitu-gitu yang besar-besar deh. Banyak yang punya headquarter di situ. Kayak T-Mobile, Microsoft, Amazon, Expedia. Mereka tuh kayak bayar pajak banyak buat bangun Bellevue ini, Iya. kota ini. Edward juga udah kerja kan, Wat, lu? Udah. Kita ya kabar lu gimana, Bang? Iya, lu juga udah kerja bukan Iya, sih? so far gue udah kerja, tapi ya gue nggak keluar kota. Gue di kamar aja, work from home guys. Work from home bosan gak, Wat? Sebenarnya enggak sih, work from home enak sih. Lu kalau capek bisa tiduran dulu di ranjang, Wah, enak terus juga makan snack, masak, santai yang lu ngelakuin hal yang lu nggak bisa lakuin di kantor. Kalau nih gestar kita Ya, kabarnya gimana nih? Lu Kabarnya. gimana? Gestar kita gimana kabarnya? So far doing great. Alhamdulillah baru graduate dari Seattle University. Dengan Lu mau ngomong apa ke Chris Nasian? Kayaknya panas juga nih. ya masih ada Among Us lah yang masih sekolah. Ada jadi yang masih sini yang masih sekolah Iya. tuh gue sama Kenny. Gue juga masih sekolah nih. Gue masih sekolah. Walaupun kalian tinggal berapa bulan lagi ya sebenarnya ya? Abis itu lulus kan? Gue 3 bulan lagi lah. Oh, bentar 3 bulan tuh. lagi. Krishna cuma sebulan lagi ya? Enak tuh. Mereka katanya mau adakan acara ya kalau lulus. Kan seneng, iya seneng. Syukuran. Emang lu bakal ngapain kalau udah lulus gitu ya? Rencana lu habis lulus. Gue kalau habis lulus cari kerja. Gue pasti ya cari kerja dulu lah di sini di Amerika. Cari cewek. Enggak, lu gini. Gimana? Lu habis lulus, lu mau celebrate gimana? Kan kita enggak ada graduation party whatever gitu kan, dari sekolah juga enggak ada commitment. Lu bisa, masa lu mau ya udah lulus gua lulus gitu. Oh jangan sih. Mau lu Gue celebrate gimana? Ya. sekarang sih ya planning belum ada nggak sih ya, belum ada sih. Cuman sabi sih kalau kita bikin party graduation together gitu buat kita berdua lah ya. Kita lu ya
udah kok sorry udah nggak bisa bikin graduation party karena udah kok. lulus gue. Lulus ya. Tapi good luck tuh kalian lah anyways. Pasti lulus pasti seneng lah. Lu udah nggak harus sekolah lagi, udah free. Dan sekarang gue Nih, tapi gue mau nanya yang udah lulus, yang kayak kita siapa yang udah lulus? Kita bertiga ya? Lebih suka sekolah atau kerja? Bentar. Nggak salah, bentar. Ini kayak oke. rada panas ya di sini. Panas nih. Ada kayak lu kan udah kerja pas sekolah. Ini kayak ada satu nih yang lu ini udah lulus kan nih, Shan? Iya, Lu udah lulus. alhamdulillah udah Lu lulus. ngapain sekarang, Shan? Sekarang Ya lu ngapain? sekarang saya masih mencari kerja lewat LinkedIn. Dan salah satunya mungkin mau YouTube kali. Mau ikutin Seattle Keras Seattle makanya nih Keras dia mau sudah menginspirasi banyak anak-anak Indonesia ya. Hebat kalian. Semoga kalian bikin konten kreatif juga, jangan kayak Seattle Keras nih. Bercanda ya. Lu ngomong-ngomong gitu, hidup lu di Seattle sekeras apa emang? Lu 9 apa 10 apa 11 lu? Introduction dulu. Tarik Shan tuh siapa? Masa cuman bocah di Seattle? Oh iya, lu tuh kenapa? Lu tuh siapa? Ya. Kenapa lu layak ngobrol bareng-bareng sama kita? Selain kita tuh teman So far gue teman kalian dan roommate kalian, roommate Krishna Harold sudah lama, dan gue berteman sama Kenny sama Edward juga dari pertama second quarter kayak tahun pertama tahun kedua. First quarter kita semua satu Satu besok. quarter Kayak semua. Edward second quarter lah, cuma ya. Iya. Jadi Ya, dia kita satu angkatan lah, iya, supaya satu kita angkatan lah angkatan tahun visual line. itu. Jadi udah lama sebenarnya, dan sekarang udah makin tua ya kalian ya. Udah pensiun, udah veteran. Dulu ntar, ya nggak penting sih. Dulu apa? Nah dulu gue pertama kali ketemu si Shan tuh, dia tuh lagi di apa sih, di kita kan Shoreline Community College kan. Dia sama satu temennya sama Balki. Berdua dia di tiang di apa sih? Kayak smoke area gitu, berdua keren pakai jaket merah, gue ingat banget. Anjay keren banget. Boleh juga nih kayak bocil, boleh juga nih. Gue demen gaya lo. Berarti itu first impression lu ke Tarik Shan itu ya? Keren juga nih bocil. lagi di smoking area lagi. Emang dulu kan banyak orang Indonesia emang dari SMA udah mulai ngerokok kan. Terus gue juga mulai dari umur segituan lah. Makanya pas Umur berapa boleh kalau boleh tahu? Umur berapa? ya ada lah. Ada lah. Bangga lu begitu. Rokok itu enggak? Lu promosiin rokok sekarang. Tenang. Tenang. Apa tadi? Gue lupa. Jangan sampai mabok, kita masih banyak podcast nih. Itu back to the question dong. Gimana kita yang udah kerja, lu berdua nih. Kerja sama sekolah. Dia belum. Oh, belum dulu. Gue tanya lu berdua, Bert, Rod, gimana? Pilih kerja apa sekolah? Jujur gue lebih milih kerjaan sih. Soalnya kerjaan gue bikin gue explore otak gue sendiri. Soalnya bukan yang misalnya kayak lu dapat nomor berapa lu masukin dan hasilnya berapa, enggak kayak gitu. Jadi basically gue konsultan buat company lain, buat clients gue. Jadi itu enak sih di situ. Gue pakai apa yang gue tahu, dan gue harus Kayaknya udah celeng nih orang. gue harus research tentang hal-hal yang gue bisa improve dari company itu sih. Jadi dan dapat uang. Gue ke sekolah keluarin bensin kagak dapat uang, tai. Gue ke kelas makan nggak dapat uang juga. Lo kan tadi bilang kan, Rod, lo jadi konsultan kan buat company gitu. Company klien lo kayak apa? Contoh lah 3 apa? Oke, jadi kemarin gua ngambil kota Tukwila, City of Tukwila. Udah gitu next ada nama company insurance namanya Go Get Olive. Udah gitu nextnya lagi kelihatannya Bellevue Collection, udah gitu Costco.
Jadi ya lumayan pressure-nya besar juga sih kerjaan gua. Itu tadi company yang disebut-sebut di sini di Seattle, semua orang tahu lah tuh company besar semua. Punya pengaruh besar, jadi gila ini orang sabi juga gitu ya. Hebat. Ya kerjaannya santai juga sih. Cuman kalau harus konsen lah ya di kantornya. Gue juga pikir lagi dulu kalau kerja di kantor ya banyaknya waktu bosennya loh. Kayak lu nggak mikirin apa-apa, tapi kerjaan ini malah gue pikirin terus ya. Sampai makannya biasa gue skip. Iya dong. Pulangnya mikir-mikir digaji gitu sampai ya. jam 5 balik ke jam 3 ya kenapa enggak, gue nggak mau. Kalau lu buat gimana Bert kerja lu? Apa kerja apa sekolah? Menurut gua sekolah tuh kayak safe zone banget sih. Karena lu belum ada tanggung jawab segala macam. Dan ketika lu udah kerja tuh lu baru tahu arti the meaning of life gitu loh. Ya gak sih? Kayak lu harus cari duit, lu harus udah mikirin masa depan, harus nabung. Nanti lu umur berapa mau nikah, mau keluarga. Jadi kayak everything udah serius banget sih menurut gua. Capeknya juga beda ya. Iya. Kalau udah tahu ada kerjaan gitu, kita udah capeknya juga buat harus langsung dilakuin ya. Kadang gue kangen sih sekolah, kayak masih bisa main sama teman, masih pikirannya tuh belum panjang ya nggak sih. Kalau di sekolah tuh mikirin cuma nilai, ulangan udah. Setuju, Kalau- setuju. Iya. Lagi di college buset. Waduh, itu iya. Pas di community college ya, itu benar-benar itu Ini- benar the best time sih menurut gue. Ini jadi kontak, curcol weekend nih. party gitu. Curhat sedikit nih. Itu siapa Ken? Kenalin dong yang itu. Sebagai dog owner, bedanya punya anjing di sini sama di Indo apa, Roll? Wah di sini jujur beda banget sih. Gua aja mau mabok aja bawa anjing gua boleh. Gua masuk barnya bawa anjing boleh. Gua masuk restoran makan boleh. Ya gua shopping sih. Setiap kali yang nggak boleh ada anjing juga gua masukin sih. Gue berasa kalau di Indo tuh anjing yang ngejagain ownernya. Kalau di sini ownernya yang jagain anjingnya. Di Iya sini nggak sih? anjing Di sini tuh dilihatnya lebih- anak banget sih. Iya, benar. Bener-bener gua aja biasa sampai cewek gua aja bilang, lu masa bawain makanan buat anjing lu nggak bawa masakan buat diri lu sendiri. Gitu. Sayang anjing ya. Iya. Lu jadi bapak udah baru berapa hari nih kan? 3 hari. Gua jadi bapak anjing ini baru 3 hari 2 malam lah ya. Mata lu kenapa? Ini nih anjingnya nih by the way. Nah, ini by the way ini Milo ya. Milo. Mau ngomong apa, Kak? Oke, dia masih agak malu ya. Dia jadi Antara malu sama budak beda tipis ya. budak malu tolol semua jadi satu. Jadi Milo. Gitu guys. Ya, jadi gue baru dapat dia kayak dia tiga hari yang lalu lah. Terus gue nggak bisa tidur sih. Dia biasanya nangis Di- mulu, Di sini juga ada pecinta kucing nih. Oh ini. Mana kucing lu? Mana kucingnya? Oh iya. Gue punya kucing. Kucing lu kawinin lah sama Milo lah. Sama Jadi kambing jadi ya. apa tuh? Ya, kucingnya mana ya? Twister. Namanya Twister. Gue ngeliat di Instagram lu kucing. Eh, Mau kentut ya? Aduh, mau kentut tuh. iya. Bahaya loh, sumpah. Iya nih. Jadi gue ngeliat kucing lu sering mau bunuh diri ya di atap. Ya. Itu biasanya pawang rumah ini. Hah? Pawang rumah ini malam-malam gitu. lumayan. Jadi kucing gue tuh lucu tidurnya kebalik. Oh, Dia jam 9-10 pagi nih datang ke kamar tidur. Habis itu sampai sore baru oke keluar baru maghrib keluar. mantap. Tadi gue baru mau keluar nih. Iya, salat dulu. Salat dulu habis. Itu kucing apa kuntilanak? Habis maghrib baru keluar. Tuh lucu tapi dia. Lucu. Lu udah gendut soalnya sekarang. Enak kucing gendut tuh. Mana Twister lucunya? Iya. Kasih lihat. Twister. Kayaknya lagi di atas genteng deh. sekarang lagi jam 11. Lagi jam Lagi sebat dulu kali di. Ikutin ketuanya lah. Tapi dia waktu itu gue sering nih malam-malam baru balik ke rumah. Sering ketemu dia apa dari rumah tetangga gitu. Tiba-tiba lewat gitu. Ngelayap gitu ya. Iya. Emang bebas kan hidupnya ya. Gue penasaran sih, baru kepikiran.
gue baru kepikiran Jal, gara-gara gue main maboknya sih. Kita, weh santai dong. Kita tuh kalau habis lulus gini, lu udah mikirin belum setahun ke depan lu hidupnya mau gimana? Setahun deh. Itu yang mau gue ngomongin nih. Setahun deh, jangan 5 tahun, setahun dulu deh. Lu udah tahu lo mau kemana. Coba giliran setahun goalsnya apa nih? Lu dulu, gua nomor gaya lu. Lu dulu. Dari ujung. Ini pertanyaan lumayan sulit nih. Pasti buat ya kalian juga lah yang lagi kuliah atau lagi masa umur-umurnya 20-an kan, lagi mikir ke depannya apa, dan it's pretty scary apa, kayak lu belum kepikiran kan. Menurut gue sih buat setahun gue ke depan gue masih kayak try my best to find something I'm interested to, yang mau gue develop skill, misalnya kayak kerja atau marketing atau misalnya bola atau apapun itu yang bisa lu passion dan something to find, I think valuable lah intinya. Soalnya lu umur 20 sampai 25 menurut gue masih enjoy lah, nyoba lah. Ini dia kenapa kita lihat dia tiap hari enjoy. Enggak, tapi serius menurut gue. Nah, ini Sian ya di rumah ini. Ini semuanya nih kita berlima nih bocah orang paling santuy sumpah. Itu enjoy-nya lah. Atau santuy. Santuy. Dia kayak salah dia sih enggak setel keras pas setel santuy itu bareng mereka. Karena Santuy ya, tapi bener man, 20 sampai 25 kan kalau kata Jack Ma tuh lu sama Gary V make lots of mistakes as you can as possible kan. Artinya lu bikin kesalahan sebisanya sebaik mungkin gitu. Karena masih muda men, kayak ya Gua kayaknya salah. yang penting jangan ketangkep polisi lah, bahaya itu. Tapi ya I think that's what I think. Mungkin setahun ke depan gue mikir bahwa gue masih mikir gue mau improve apa tahun ini, ya dapat kerja mungkin, improve bola atau apa, dan fokus on that thing sih. Improve bola tuh lo improve main bola lo. Semua knowledge bola dan Okay. dan Lo skill emang bola. kayak ada passion sama bola ya. Iya. Lo pernah kayak cerita dong, kasih tahu mereka lah, netizen lah. Kayak lo cita-cita lo apa sama bola? Dream lo apa tuh? Kayak pernah ngomong. Dream, I think you have to dream big, dan salah satu gue punya cita-cita buat beli klub bola insyaallah. Kayak klub bola. Klub bola sama beli bola. Ngapain sih? Nih lagi nih. Di FIFA. Foot. Kan Erick Thohir pernah tuh beli Inter Milan kan? Inter Milan, I think he Philadelphia owns, Sixers. dia own 40% kayaknya, setahu gue lupa. 40% of Inter Milan, tapi kayak dia dijual lagi deh. Jadi sebenarnya tuh bisa lah gitu intinya. Banyak gitu yang bisa, dan kalau lu fokus ke situ insyaallah bisa. Bisa lah kalau duitnya Kalian banyak gimana? kan bisa. What's your future? Apa yang what's on your mind? Ya gue sih pikir gue mau coba cari experience di sini dulu sih. Apalagi di Amerika dapat kesempatan baru lulus sekolah, dapat pekerjaan. Ya semoga pekerjaan gue bisa bikin gue stay di sini. Soalnya gue lebih prefer tinggal di Amerika sih daripada di Indo. Iya, gue nanti makanya gue perlu doa kalian lah. Gue bakal cari cara gimana ke sini, dan kalau sampai ada loophole yang gimana, gue bisa kasih tahu orang-orang di sini loh. Soalnya banyak orang juga mimpinya kan pengen tinggal di Amerika juga, bukan gue juga sendiri. Dan gue sih pikir gue coba kerja dulu, perpanjang di sini, dan kalau enggak plan B-nya pindah Kanada setahun ke depan kan. Ya paling gitu sih. Ya lu kenapa mau pindah ke Amerika? Maksudnya, nggak ambil like, Nggak, kenapa kenapa lu lu- pengen like? Maksudnya kayak Kan jarang nih orang-orang like Indo for tuh, good di iya. Amerika. Kenapa lu biar Kenapa kita lu kasih tahu pengen orang-orang Indo stay ya? dan hidup di Amerika? Ya gue sih nggak tahu sih, emang dari dulu mimpinya emang dari kecil pengen tinggalnya di sini sih. Makanya gue pilih sekolah juga Amerika gara-gara emang gue suka aja tinggal di sini.
Dulu soalnya pernah holiday gua kesini. Udah gitu ya gua seneng. Udah gitu gua ngeliat culture-nya juga ya seneng gitu aja sih. Cuman ya jangan di-compare sama culture yang Hollywood gitu-gitu deh. Kenyataannya beda banget. Beda banget, bukan yang di film doang. Ya, itu kan film marketing lah ya biar orang Oh, wow. quality of life-nya jujur buat gua di sini ya enak sih, nyaman banget ya di sini. Itu sih. Oke, boleh lah, boleh. Kalau dari gue setahun kan ya. Ini kan kelarin sekolah pertama. Kelarin sekolah. Habis itu dan by Desember nih gue kelar, and then cari kerja. Gue juga mau experience lah. Udah sekolah 4 tahun bayar mahal banget. Ya gue juga Anjay. pengen kerja, experience ini. Plan gue juga nanti sambil kerja, ntar bikin side bisnis apalah. Jadi diversify my income, something like that. Jadi Terus buat next year lu pengen agak fokus, agak side hustle gitu ya, side bisnis hustle kecil yang ya sama dapetin sambil kerja gitu. Ya, oke. Sama That's- gue that's juga kalau ada good goal, idea. ya I mean like started from now kayak gue udah kayak realize loh kayak at least buat kayak gue kadang selalu parno gitu ke depan kayak gue menjadi apa, gue bisa nggak kayak at least gue tuh hidup yang layak lah jadi orang. Jangan Gue berbanding percaya keluarga. banyak yang lagi ngerasa gini juga Iya kan, pasti. gue yakin lu pada semua Iya. juga rasa gini loh. And I think it's normal lah, makanya masih muda dan tapi jangan ya gitu lah. Iya, Mandeknya di satu tempat. iya Iya. benar. Get Harus. out of your comfort zone, Emang dan- harus banget. fokus on your passion lah. Gue kayak kadang kayak Anjay. oh, dan ntar juga gue kayak mirip kayak Harold. Gue pengen kayak cobain usah tinggal di sini, ke Kanada gitu. Cuma kayak gue sebenarnya suka lah di Indo. Cuma kayak I feel Lu like pengen bisa di Amerika, bisa di Indo iya, lah, gue ada pengen kayak fleksibilitasnya gitu, gitu ya. Soalnya lu dengan jadi orang US atau di Kanada itu benefitsnya juga banyak. Kayak mereka jaminan insurance-nya banyak, Bener jaminan hidup lu, Lebih quality gam- life-nya terjamin. Lebih lah. gampang ya apa starting a new life hidup di Kanada ketimbang US, bisa dibilang gitu nggak? Sebenarnya sekarang kalau lihat kondisi US sekarang mending ya Kanada lebih. Kanada ya. Ya, insurance-nya juga kayak assurance and insurance quality life-nya much better. US kan lagi goncang sekarang ini juga presiden kayak begini, nggak tahu lah. Tapi we'll see ntar election Bener. next week kayak gimana. Cuma ya, jadi kalau gue sih dapetin kerja sama bikin side hustle-nya bener Buat next year ya. buat next year. Tuh yang For mau the next one yang year. mau pindah Kanada, mau keluar silahkan cari sendiri. Cuma kalau Gimana? nggak dapet ya balik Indo nggak apa-apa. Gitu. Bener-bener. Fokus on that. Ya, I think that's great. ya. How about you, Edward? Target lu sampai kayak target lu pada sampai lu kayak harusnya gua harus balik Indo nih, itu berapa tahun dari sekarang? Kayak sampai kayak lu merasa oh iya gue di Amerika udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih, mendingan gue balik Indo deh. Lu kasih target lu buat berapa tahun gitu kira-kira? Kalau gue nggak specify target berapa tahun gitu. Kayak tapi kayak I'll try kan ini dapat OPT kan kalau kan major gue bisnis kan. Itu setahun. Oke, kayak gue coba dapetin kerja. Nanti udah dapat setahun ya sambil cari cara coba mungkin bisa tinggal di sini atau Kanada. Mungkin peluangnya lebih bagus di sini gitu ya. Kalau terus saat di Indo ternyata lebih bagus, ya udah, why not balik gitu. Berarti lu nggak terlalu Tapi gue juga kayak ngelihat benefitsnya ada loh jadi orang US orang Kanada tuh banyak yang gitu. Kalau ada peluangnya misalnya gue bisa bikin bisnis sendiri di sini terus yang jalan deh ya udah Apakah bias ke US lah ya lu. nggak bias. Oke. I think that's a really good question sih. Yang I have to think about that, but I haven't thought about that yet. Kayak Anjay. sampai kapan harus di US? Iya. Karena juga kalau gue di Indo tuh gue juga bakal start karir dari awal juga sih. Mungkin banyak orang kaya yang bapak orang tuanya udah tinggal inherit semuanya kan. That's not the case for me. Jadi gue juga di sini juga gue lagi meniti karir juga kan. Gue juga udah baru lulus, gue lagi kerja dan setahun ke depan ya. That's really scary sih. That's really scary question deh. Tapi kita harus banget mikirin itu. That's a really good question. I think untuk umur sekarang ini ya meniti karir sih. Karir dari awal, dari kerja.
ya kerja dari bawah. Ntar ya long term goal gue untuk bikin bisnis sendiri, karena menurut gue kalau misalnya lu kerja sama orang, hidup lu bakal ya kayak gitu-gitu doang, nggak bakal nyaman. Pasti kerja paling setahun libur berapa kali, 2 minggu, lu nggak bakal bisa waktu sama keluarga, nggak bisa pergi jalan-jalan. Tapi Jadi ya, bisnis sendiri tuh lebih tapi effortnya untuk kali membuat 3 bisnis lah. sendiri, menurut gue ya, Ada pride-nya. And dan nggak segampang orang Iya. ngomong gue mau bikin bisnis sendiri. Iya, Ya gua bisnis setuju. apa? That takes a lot of money, experience, connection, banyak banget faktor untuk membuat bisnis. Jadi ya untuk sekarang gue pengen tinggal di US juga sih gue, jujur. personally. iya? Iya, karena menurut gue juga Kenapa? quality of life-nya juga di Lebih sini lebih mending nyaman. gitu ya dari iya. Indo. Terus Tapi lu ya lebih enak standard of life-nya lah, Iya. kotanya gitu dengan weather-nya. Iya, dengan cara day to day lah. Iya. Kenapa emang kalau di Indo day to day kenapa? Macet, udah Iya, gue mikirnya iya, udah macet, aduh males iya. banget. Macet, lu kemana-mana udah harus bawa mobil sendiri, macet banget. Panas banget. lu nggak Gue suka panas? mikirnya aduh, gue gak suka panas. Oh. Masalahnya tuh di Indo panas sama humid, Iya. jadi udah panasnya mantep. tuh Terus campur polusi, udah mantep tuh. emang Indo polusinya ya Gue udah. gue abis mandi aja langsung keringetan kan. Kalau di sini udara Seattle tuh one of the best in the world, Iya. one of the best. Jadi ya gitulah. Untuk sekarang Sama gue ini, sama menurut gue kalau di sini tuh kayak gue tuh demen kadang connect sama orang gitu lah, ketemu orang atau apa. Yang gue suka di dari sini US atau Kanada tuh lebih diversify, orang-orangnya macam-macam iya, loh. bener. Lo ketemu orang ethnicity macam-macam gitu. Bener-bener ada orang background dari South America kan, Latin, Ya South Eropa, America, iya. Eastern Europe, orang Afrika. putih. pertama kali gue ke Amerika gue mikir cuma orang putih. Bener nggak? Ternyata pas lu sampai sini India, Meksiko, Iya, banyak. Cina, wah beragam banget. Amerika Intinya bener-bener- Amerika beda lah sama film, jadi nggak bisa di Iya bener-bener itu film tuh apa marketing ya? doang. Iya. Cuma nggak, tapi gue lihat itu mungkin karena kita di Seattle juga. Lo kalau mungkin di daerah-daerah yang kayak South atau Midwest gitu masih majority orang putih juga ada. Tergantung state Ya, juga lah. Seattle kan emang Washington State itu kan populer kan, banyak orang-orang kan di West Coast imigran tuh banyak masuk. Jadi kayak kan gara-gara ada Microsoft, Amazon, ada Swedia, macam company besar kan di sini. Microsoft kan juga hire orang-orang India, makanya banyak banget orang India di sini. Kayak there are many factors kenapa tempat kita nih Seattle tuh diverse banget, macam-macam. Dan orang India tuh banyak banget, dan kebanyakan orang India tuh di teknologi. Iya. Teknologi bener-bener semua tuh Karena komputer. ada Gue pernah nanya, kenapa lu orang India, ke teman gue orang Iya. India, kenapa orang India banyak di apa tech gitu loh. Dan mereka tuh dari kecil katanya mindsetnya tuh ditanemin, lu kalau mau berhasil mau sukses tuh di teknologi, dan semua orang jadinya computer science, ikut-ikutan Iya. semua. Jadi banyak banget orang yang terjun di computer science, di teknologi itu orang India. Tapi Tapi mereka pinter-pinter. Interesting fact Jal, di India tuh sekarang udah ada sekolah kayak Apple atau Microsoft gitu yang kalau kalau university malah ya, yang kalau lu masuk about most likely guarantee kalian bakal masuk ke kerja di Microsoft gitu. Makanya itu ada link begitu buat negara yang lumayan rendah, lumayan Kayak- banget ya. Kayak Academy of Terus for Microsoft kan. iya, gue pernah denger cerita nih dari teman nyokap gue nih. Dia tuh kayak di SF kan, ngobrol-ngobrol, intinya temennya yang kerja di Google nih, India nih direktur, dia misalnya dikasih project apa ya, dikasih budget, nah dia timnya dikasih sendiri. Nah orang India itu biasanya nge-outsource pekerja orang-orang India yang kerja lagi, jadi dibawa ke Google dan beberapa dapat green card. Itu yang hebatnya. Jadi lu yang udah director atau apa nih yang di Google orang India, mereka sering bawa orang-orang sendirinya itu loh. Solid ya mereka. Iya, Ya. Solidaritas. lebih karena mereka yang bawel juga sih. Ngomongnya jago lah. Iya, benar ngomongnya jago banget. Pintar Dan ngomong. gua itu menurut gua skill penting tuh. Mereka walaupun accentnya jelek Iya, banget, cacat, tapi Inggrisnya tuh bagus deh. Kosakatanya tuh bener-bener ini banget. Ken, apa lu Ken? Lu planningnya apa? Coba. Oh ya, lanjut lagi ke planning Kenny setahun ya abis ini. Gue sih
Ya gue pengennya punya bisnis sendiri, pengen punya bisnis sendiri. And realistically speaking susah lah kalau di sini lah, ya nggak sih? Di sini lebih susah. Lebih susah. Ya pasti apalagi dong. sekarang saingannya sama company-company besar, woi. Iya, jujur aja kayak orang pintar jauh lebih banyak lah daripada gue di sini di Amerika lah. Tapi di Di sini Indo juga, don't Iya. get me wrong, di Indo juga, cuman peluangnya lebih besar di Indo, bukan gara-gara kepintarannya, Yap. gara-gara situasinya aja di Indo gitu. cuman soalnya kalau di sini tuh kalau lu punya restoran satu aja aslinya hidup lu udah tenang Iya. loh kalau di Di sini. sini lo restoran satu income lu sebulan, belum income bersih ya, kotor bisa. Karena gue waktu itu pernah, gini based on experience gue aja, gue pernah kerja di kayak cafe Indonesia, Indo cafe gitu di SF. Mereka sebulan tuh 4.000 5.000-an lah. Untung bersih. Untung bersih 5.000-an. Dan lu harus tahu kalau Indo cafe itu tuh tempatnya nggak rame itu. Oh Tempatnya ya. kecil banget, terpencil, udah gitu nggak rame. Apalagi makanan Indo di Amerika ya, lu punya customer banyak kan orang Indo nggak sih? Ya orang Indo Iya. di Amerika juga segitu-gitu aja. Dan lu bisa bikin segitu banyak. Enggak. Gue ada temen kayak dia punya restoran Thai di sini lah ya. Dia per hari sebelum Covid $3,000 sehari. Sebulan deh, salah ngomong gua per hari ya. Per hari kan, per hari. Itu enggak restoran tuh bisa kayak sampai gue bilang Itu omset atau untung bersih? mau untungnya mungkin 1.550%-nya lah, sampai 40%-nya untungnya. Ya. Cuma kayak yang gue tahu rata-rata mereka bisa restoran doang gitu, yang Thai lu lihat cuma restoran kecil apalah nggak ada, cuma mungkin lumayan rame gitu. Mereka bisa bikin kayak apa sampai per bulan, kalau lu mau per bulan bisa ya 20.000. Iya, gua 20.000. salah ngomong barusan gua, bukan per bulan, itu tuh per hari. Tapi lu jangan salah, lu bilang owning restoran kayak gitu nggak gampang cuy. Iya. Lu tau nggak? Temen gue punya restoran di Indo, rame banget dan dia nggak pernah libur. Lu bayangin setahun dia selalu di restoran itu. Gila. Ya walaupun untung gede-gede gitu ya, Kerjanya tetep juga gitu. harus di situ. Bener-bener seharian sampai jam 10 orang. Lu weekdays weekend bisa makan sama keluarga ya dia di situ. Makanya gue ngeliat dia kayak wah ini orang miserable banget sih. Cuman ya duitnya banyak pasti. Ya, tapi itu faktor manajemen juga. Itu nah, lu kalau punya bisnis nih, ada satu lagi. Ini dua tipe bisnis. Lu punya bisnis ada yang self employed. Self employed itu berarti lu punya bisnis cuma lu harus ada di bisnis itu setiap hari selalu ada biar bisnis itu jalan. Kalau lu jadi yang bisnis berhasil tuh jago manajemennya, gimana caranya lu bisa bisnis itu jalan tanpa lu harus ada di situ. Lu nggak harus standby di situ. Itu ada lagi, tapi itu requires a lot of skill, networking, communication lu harus jago, manajemen lu harus jago banget. Itu emang kadang yang gue lihat nggak semua orang bisa kayak gitu kalau punya bisnis. Itu satu obstacle lagi yang harus. Iya. Tapi kalau lu bilang tadi lu ngomong apa? Orangnya harus di situ restoran. Kayak maksudnya kayak tadi kan lu bilang yang kayak Orangnya harus temen lu kan kayak dia kerja terus kan, Iya. kayak dia buat restoran tuh keep going, dia harus di situ. Dia bantu kan. Nah, tapi ada juga kayak gue lihat kayak ini gue ada temen dia punya restoran di mana sih, Pulau Bandar Lampung gitu, Bandar Lampung. Dia di sini. Ini di sini deh. Restoran jalan per bulan 30 juta, 40 juta. Maksudnya ada yang kayak gitu juga gitu. Ya tapi itu kalau misalnya lu hoki bisa dapat orang manajer yang terpercaya, tapi kan kebanyakan kayak lu nge-hire orang gitu belum tentu bisa dipercaya, Jal. Ya makanya Itu susahnya, itu susahnya Itu makanya. susah. Gimana caranya Iya. ngatur? Itu manajemen lo Bener, manajemen susah. Iya, itu bisa ya lu dibohongin apa segala banyak faktor, makanya itu menurut gue susah banget sih. Lu bisa tinggalin restoran gitu jadi autopilot duit gitu. Ya, susah sih. Orangnya sekolah di sini S2 tadi. Iya. Tapi yang gua bagus loh itu. yang gua pikirin sih bisnis apapun aslinya bisa jadi uang. Yang penting lu konsen dulu lah ke hal itunya dulu loh. Lu mau restoran, mau itu bisnis online aja juga asli bisa ngebiayain lu kalau lu konsen. Cuman ya dalam setahun ke depan ini apalagi umur kalian baru umur 20, 21, 22. Nah, itu tuh bener-bener yang harus di otak lu terus. Kalau enggak ke depannya lu mau jadi apa? Bener. Lu harus cari coba-cobalah. Mungkin bikin kesalahan ya itu. Lu coba-coba dulu apa yang bisnis lu suka.
sampai mana yang pas buat lu. Kalau kerja juga lu nggak happy, lu mana bisa bikin uang banyak dari situ loh, susah. Kayak terpaksa jadinya. Gimana Sian? Lu rencana kerja apa Sian?